Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 182. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Umar datang untuk melihat situasi ini, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Felicia juga merasakannya. Hatinya tercekat, mengetahui bahwa semua orang yang menerobos dipanggil oleh Rizky. Dan Aditya masih di sini memukuli Rizky. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Felicia berkeringat untuk Aditya. Menonton semua ini dengan gugup. Di antara selusin orang, pemimpinnya adalah seorang pria tinggi, bajingan bernama Hasan. Ketika Hasan masuk, dia melihat Rizky dipukuli habis-habisan, dan dia sangat terkejut. Ada apa? Di kota Manado, masih ada orang yang berani memukuli Rizky. Bahkan Dilan memberi Rizky hormat. Hasan diam-diam terkejut. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang Aditya, tetapi memandang Aditya dengan hati-hati, ingin melihat siapa orang yang memukuli Rizky ini. Tapi setelah melihat Aditya dengan jelas, hati Hasan menjadi sangat marah. Karena Hasan belum pernah melihat Aditya. Pada pandangan pertama, Hasan merasa bahwa Aditya hanyalah seorang tidak berguna. Orang seperti itu berani memukuli Rizky. Bukankah ini mencari mati? Kamu benar-benar bisa mengadili kematian. Berani memukuli Tuan Rizky. Hasan berteriak, dan bergegas ke sisi Aditya. Felicia terlalu takut dan melihatnya lagi. Dia merasa Aditya akan sengsara hari ini. Hasan, kamu sialan. Baru tiba di sini. Cepat, pukul Aditya sampai mati dan patahkan tangan dan kakinya. Rizky disegarkan dan berteriak pada Hasan. Hasan hendak memulai. Tetapi ketika dia mendengar Rizky memanggil nama Aditya, Rizky tercengang. Apakah orang ini bernama Aditya? Hasan terkejut di dalam hatinya. Dia menatap Aditya dan tidak berani melangkah maju. Sekarang di dunia bawah tanah kota Manado, nama Aditya terlalu keras. Telinga Hasan penuh dengan nama Aditya, mengetahui bahwa Aditya terlalu dekat dengan Dilan. Dan bahkan ada desas-desus bahwa Dilan sebenarnya sudah seperti saudara Aditya. Master Dilan yang terkenal sebenarnya adalah saudara Aditya, yang tidak diragukan lagi merupakan blockbuster bagi dunia bawah tanah kota Manado. Hasan hanyalah seorang bos kecil di kota Manado. Bagaimana dia bisa berani memprovokasi seseorang seperti Aditya? Dan Rizky telah tinggal di kota Toraja baru-baru ini dan jarang kembali ke kota Manado. Dia benar-benar tidak tahu bahwa teman sekelas lamanya sudah sangat hebat. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Rizky meraung tidak sabar pada Hasan. Biasanya dia selalu memberi cukup uang untuk Hasan. Tapi sekarang Hasan tidak mendengarkannya lagi. Tentu saja dia marah. Tuan muda Rizky. Dia adalah Aditya. Suara Hasan sedikit bergetar. Dan Rizky tergagap. Ada apa dengan Aditya? Apakah kamu takut dengan sampah ini? Rizky bertanya kepada Hasan dengan marah dengan ekspresi terdiam. Hasan sangat takut pada Aditya. Dia takut mati. Jangan khawatir tentang ini dulu. Saya akan membicarakannya setelah kamu mengetahuinya. Hasan menghibur Rizky, dan kemudian bertanya kepada Aditya dengan hati-hati. Permisi, apakah Anda Tuan Aditya yang memiliki hubungan baik dengan Dilan? Aditya belum pernah melihat Hasan ini, atau bahkan mendengar nama seperti itu di kota Manado. Jadi dia melirik Hasan dan berkata, apakah kamu layak untuk mengetahuinya? Aditya berkata dengan dingin pada Hasan, tetapi Hasan tidak berani menyerang Aditya. Pada saat ini, salah satu bawahan Hasan mengenali Aditya dan berbisik kepadanya. Bos Hasan, ini benar-benar Aditya yang legendaris. Telinga Hasan berdengung, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, terutama menyangkut Dilan. Hasan tidak mampu menahannya. Jika Dilan tahu tentang masalah ini, dia bahkan tidak akan berpikir untuk bermain-main di kota Manado. Dan jika itu benar-benar seperti yang dikabarkan, Aditya benar-benar bos Dilan. Seberapa buruk latar belakang Aditya?
Hasan tidak berani memikirkannya lagi. Dia membawa orang untuk membantu Rizky. Tetapi dia hanya berusaha mendapatkan uang Rizky agar dia bisa mendapatkan keuntungan dari Rizky. Tapi dia lebih suka tidak mendapatkan manfaat ini daripada menyinggung Aditya. Ternyata Tuan Aditya, aku telah menyinggungmu. Aku akan pergi dari sini sekarang. Hasan berkata dengan anggukan kepalanya dan membungkuk pada Aditya. Lalu menyelinap pergi seolah-olah dia sedang berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana situasinya? Felicia sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Hasan membawa orang-orang dengan agresif. Tapi dia kabur dengan linglung. Sangat takut pada Aditya. Umar juga sangat terkejut. Dia menatap Aditya dengan kekaguman di wajahnya. Tidak tahu harus berkata apa. Rizky benar-benar tercengang kali ini. Jadi dia berharap Hasan membawa seseorang untuk memukul Aditya. Tetapi dia tidak berharap Hasan begitu tidak berguna, takut pada Aditya dan menyelinap pergi. Kamu bisa. Aditya, hidupmu sangat baik sekarang. Bahkan Hasan tidak berani menyentuhmu. Rizky menggigit bibirnya dan bertanya kepada Aditya dengan tatapan yang sangat sombong. Di matamu, Hasan sangat kuat. Aditya bertanya kepada Rizky dengan senyum dingin. Di mata Rizky, Hasan sangat kuat. Tetapi ternyata Hasan tidak ada apa-apanya di depan Aditya. Jadi Rizky malu dan panik. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Aditya sekarang. Aditya, hari ini saya mengaku kalah. Tunggu lain hari. Saya akan pergi dulu. Rizky berteriak keras. Dan hendak pergi, apakah kamu ingin pergi? Aditya mengangkat alisnya dan meraih pakaian Rizky. Apakah aku membiarkanmu pergi? Aditya bertanya pada Rizky dengan dingin. Apalagi yang kamu inginkan? Aditya, biarkan aku memberitahumu. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Rizky berkata dengan keras kepada Aditya. Tapi apa yang dia katakan terlalu tidak berdasar. Haha, seolah-olah aku bisa memiliki segalanya bersamamu. Aditya tersenyum dingin dan memberi pelajaran pada Rizky. Setelah putaran tendangan keras, 3 tulang rusuk Rizky patah. Anak ini dipukuli sampai menangis oleh Aditya. Tunggu, Aditya. Aku akan menyuruh Wahyu memukulimu dan melukaimu. Jangan sebut aku Wahyu. Jika kamu tidak dipukuli nanti. Rizky duduk di tanah dan menangis sedih. Itu membuat Aditya terdiam. Melihat Aditya tidak berbicara, Rizky berpikir bahwa Aditya takut. Dan kemudian berkata, wow, ada juga Umar Patua ini. Jadi jangan pikirkan itu. Umar diberitahu oleh Rizky sangat banyak. Dia takut. Karena Rizky mengenal Wahyu. Bahkan tidak ada gunanya jika Aditya kenal Dilan. Dan Dilan bukan lawan Wahyu. Rizky menunjuk Felicia lagi, menggertakkan giginya dan berkata, Felicia, Jalang, kamu pasti menertawakanku di dalam hatimu. Tunggu, jika aku tidak menangkapmu, aku tidak akan dipanggil Rizky. Felicia menggigit bibirnya dengan marah, tetapi dia sangat khawatir, karena Wahyu yang dikatakan Rizky ini keberadaannya yang mengerikan. Semakin Aditya mendengarnya, semakin dia marah. Alasan mengapa Rizky tidak ada habisnya itu karena Wahyu mendukung orang ini. Memikirkan fakta bahwa Wahyu telah berhubungan dengan Sony sebelumnya. Meskipun Wahyu mengakui bahwa dia salah, kesan Aditya tentang Wahyu masih cukup diabaikan. Apakah kamu sudah kembali ke Toraja? Aditya mengeluarkan ponselnya dan memanggil Wahyu. Wahyu di ujung telepon gemetar. Karena lelaki tua itu bersalah dan tahu bahwa Aditya memiliki kesan yang jauh lebih buruk tentangnya. Mendengar bahwa Aditya tampak sangat marah saat ini, Wahyu bahkan lebih panik. Saya belum kembali ke Toraja. Tuan Aditya, apakah Anda ingin bantuan saya? Wahyu bertanya kepada Aditya dengan hati-hati. Aku di Jinxiu Villa. Cepat datang, kata Aditya, dan menutup telepon. Rizky baru saja mendengar nada kasar, dan berpikir dalam hati, apakah Aditya mengenal orang-orang dari Toraja? Siapa yang dia panggil? Meskipun dia bingung, Rizky tidak tahan dengan rasa sakit saat ini. Dia memiliki 3 tulang rusuk yang patah dan harus segera pergi ke rumah sakit. Aditya, teman sekelas lama, bisakah kamu membawaku ke rumah sakit dulu? Rizky berdiskusi dengan Aditya, berkeringat karena kesakitan.
Apakah kamu berbicara tentang teman sekelas lama denganku sekarang? Apakah kamu masih ingat kita adalah teman sekelas? Aditya bertanya pada Rizky dengan dingin. Rizky sangat marah sehingga perutnya sakit. Dan dia telah ingin membunuh Aditya beberapa kali di dalam hatinya. Tapi sekarang dia tidak berani sombong lagi. Karena Aditya benar-benar memukulinya. Aditya memandang Rizky dan tahu bahwa anak ini tidak yakin. Jika ingin membuat sadar anak ini, aku harus menaklukkan anak ini. Jika tidak, Felicia pasti akan mengalami masalah di masa depan. Jadi Aditya berkata kepada Rizky dengan dingin saat ini, aku tahu kamu tidak yakin. Berpikir bahwa Wahyu dapat melindungimu dan membantumu berurusan denganku, kan? Bukan. Rizky menatap Aditya dan bertanya kembali. Ketika Wahyu datang, Rizky bisa berpikir untuk menjadi sombong. Oke, Wahyu akan berada di sini sebentar lagi. Mari kita lihat siapa yang akan dia pukuli. Kata Aditya sambil tersenyum dingin. Bersambung.